Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 21 Januari 2022. Seperti biasa, siang ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Warga kota Ende dan sekitarnya saat ini masih susah mencari air bersih untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Pasalnya distribusi air dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Tirta Kelimutu Ende terhenti. Sementara untuk kebutuhan masak dan minum, warga harus membeli air kemasan atau air galon. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Oris Goti, jurnalis Pos Kupang yang kini sudah tersambung bersama kami di sana. Halo rekan Oris. Halo rekan Dea. Rekan Oris, bisa Anda informasikan sebenarnya sejak kapan kondisi seperti ini sudah terjadi dan juga bagaimana kondisi terkini warga Ende pasca mengalami krisis air bersih, Oris? Ya Dea, benar bahwa warga kota Ende dan sekitarnya tengah mengalami krisis air bersih dan kejadian ini sudah berlangsung sejak kemarin. Oleh karena itu, warga terpaksa menggunakan air dari Sungai Wolobona untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Dan sampai hari ini warga masih menggunakan air dari Sungai Wolobona ini. Dan pagi tadi saya sempat memantau di Sungai Wolobona, cukup banyak warga yang berdatangan untuk mandi dan mencuci. Ada pula warga yang hanya datang untuk mengambil air dan dibawa ke rumah. Uh, Walaupun mereka sendiri merasa bahwa air di sungai ini tidak layak untuk mencuci dan mandi, karena kondisinya masih keruh dan juga arus airnya masih sangat deras pasca peristiwa banjir yang terjadi 2 hari lalu. Sekian dia. Oris, lalu apakah sudah ada informasi terkait penyebab atau kenapa bisa terjadi krisis air bersih di sana? Ya, krisis air bersih ini terjadi akibat terhentinya distribusi air dari Perumda Tirta Kelimutu. Dan Justinus Ani, Direktur Perumda Tirta, terdapat 24.000 jiwa. Perhitungannya satu pelanggan itu ada 6 jiwa di masing-masing sambungan rumah. Sementara warga sendiri yang sudah saya wawancarai di Sungai Wolobona, yang pertama mereka berharap bahwa dalam beberapa hari ke depan ini tidak terjadi hujan. Sebab jika terjadi hujan, maka air sungai ini akan bertambah deras dan menjadi lebih kotor lagi. Sehingga mereka berharap tidak terjadi hujan. Lalu mereka juga berharap agar Perumda Tirta Kelimutu Ende secepatnya mendistribusikan tangki air ke rumah-rumah warga. Karena sampai dengan saat ini belum didistribusikan. Tadi juga sempat saya sudah konfirmasi lagi ke direkturnya. Dia menerangkan bahwa distribusi tangki air ke rumah-rumah warga itu baru nanti dilakukan pada hari Senin. Sekian Firda. Baik, Tribuners terkait ini, rekan Oris sudah melakukan wawancara bersama Ketua RT 01 Dusun Wolowona, Maha Yusuf. Berikut liputan lengkapnya. Airnya tidak mengalir dari setiap rumah itu, setiap warga harus mengambil air seperti ini. Dan dia akan putus mengalir setiap rumah. Dan kami harap tolong sampaikan kepada pimpinan PDAM percepat realisasi ini. Karena air kan bagaimana lagi, karena satu mata air kan cuma air PDAM saja. Habis kalau dari seperti ini mau bagaimana kita? Karena air sangat penting bagi seluruh. Ini sudah saat dengan pemutusan pipa ini. Jadi mulai kemarin sore dan pagi kemarin hingga sekarang dan sebelum realisasi ini mungkin warga seperti ini ya. Mungkin ambil, cuci, mandi. Ini belum satu titik ini yang kecil ini nih. Nah, kami harap tolong sampaikan kepada kepala PDAM segera realisasi lah. Satuan Res Narkoba Polres Jeneponto menangkap seorang ibu rumah tangga lantaran terbukti menguasai narkoba jenis sabu. ILT tersebut berinisial JS yang beralamat di Dusun Bakengunu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Saat ini pelaku sudah berada di dalam tahanan sel Polres Jeneponto. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Muhrakib, wartawan Tribun Timur di sana. Halo rekan Rakib. Halo, rekan Rakib.
Ya, halo Dea di studio. Baik, Ragi bisa Anda informasikan bagaimana pengungkapan kasus IRT yang menyimpan narkoba? Ya baik, terima kasih Dea di studio. Hari ini saya akan laporkan terkait dengan IRT yang menjadi tersangka kasus dugaan penguasaan narkoba jenis sabu. Nah, di mana tersangka ini atau JS sudah ditangkap pada tanggal 14 Januari lalu, tetapi baru saja dirilis oleh pihak kepolisian kemarin pada tanggal 19 Januari. Nah, alasan polisi sendiri untuk agak terlambat dirilis karena telah melakukan penyelidikan atau pengembangan terhadap tersangka. Nah, pada saat pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwasanya ada seorang warga tersangka. Setelah sampai di rumah tersangka, Satuan Res Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggeledahan terhadap tersangka. Setelah itu, pihak kepolisian juga memasuki rumah tersangka dan menggeledah isi rumah tersangka. Pada saat digeledah, pihak kepolisian Res Narkoba mendapatkan narkoba jenis sabu di dalam rumah yang ada tepat di dalam sendal yang disembunyikan oleh tersangka. Nah, setelah terbukti bahwa tersangka menguasai narkoba, dia langsung digelandang ke Mapolres Jeneponto untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Seperti itu, Dea. Iya, baik. Rakib, lalu tadi juga sempat disebutkan bahwa saat ini pelaku sudah ditetapkan tersangka dan juga mendekam di penjara di sana. Berapa ancaman hukuman penjara yang dikenakan kepada tersangka ini? Nah, untuk ancaman hukuman sendiri sesuai dengan perbuatan tersangka, seperti yang diungkapkan oleh Kasat Narkoba Polres Jeneponto, dia dikenakan pasal 112 Undang-Undang 32 tentang narkotika. Nah, di mana ancaman hukuman penjaranya dikenakan 12 tahun penjara maksimal atau dengan minimalnya 4 tahun penjara dengan denda 800 juta rupiah. Nah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus 800 juta rupiah seperti itu. Dia. Baik, terima kasih rekan Rakib dan Tribuners. Berikut akan kami tampilkan wawancara jurnalis kami bersama Kasat Narkoba Polres Jeneponto, AKP Syahrul Regama. Selengkapnya. Selamat sore dan selamat siang bagi semua. Yang saya hormati rekan-rekan dari awak media, saya hormati anggota narkoba. Pada kesempatan ini kami akan merilis terkait dengan pengungkapan kasus narkotika jenis sabu-sabu. Alhamdulillah ya, pada hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2002 kemarin sekitar pukul 21.30 WIB malam hari di Dusun Bangking Nunuk, ya, Dusun Bangking Nunuk, Desa Bahaya, Kecamatan Bontolambat, Kabupaten Jeneponto, ya, kita berhasil mengungkap penguasaan narkotika jenis sabu-sabu sebesar 32,36 gram bruto, ya. 36 gram bruto jenis sabu-sabu ini. Kemudian ini ada juga timbangan. Ini ada timbangan, ya. Timbangan ini juga digunakan oleh pelaku untuk mengukur, ya, mengukur berat daripada barang bukti tersebut. Kemudian ini juga ada satu bali ini saset kosong, ya.
satuan saset kosong. Satuan saset kosong ini kita juga temukan di TKP. Kemudian ini juga ada baju anak-anak, jadi barang bukti tersebut dimasukkan dalam sini dibungkus. Kemudian ada pun juga ini sendal yang kita temukan juga di TKP. Dari hasil keterangan pengambilan keterangan dari tersangka bahwa. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di sekitar flyover Kemiling, Kota Bandar Lampung pada Kamis 20 Januari 2022 dini hari. Pihak kepolisian menyebut dua kelompok yang terlibat tawuran itu totalnya berjumlah 40-an orang. Dari peristiwa ini, polisi mengamankan seorang remaja berusia 17 tahun. Untuk mengetahui lebih detailnya, reporter kami dari Tribun Lampung, Bayu Saputra akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Bayu. Halo rekan Dea dan Tribuners seluruh Indonesia. Selamat siang rekan Dea. Selamat siang. Bayu, bisa Anda informasikan bagaimana detik-detik atau terjadinya peristiwa tawuran dua kelompok remaja ini hingga diamankannya tadi ada satu remaja berusia 17 tahun? Oke, terima kasih Dea dan rekan-rekan Tribuners. Pada tanggal 19 pada hari Kamis kemarin, sekitar pukul 00 dini hari didapati remaja yang berkumpul di areal flyover di Kemiling. Mereka diduga melakukan tawuran antar kedua kelompok dan kepolisian pada saat itu langsung mengamankan MR remaja yang mengikuti tawuran tersebut. Dan didapati pada saat itu ada puluhan orang yang berada saat tawuran tersebut antara kedua kelompok tersebut. Begitu rekan Dea. Seperti apa pengakuan dari remaja 17 tahun yang berhasil diamankan pihak polisi ini terkait peristiwa tawuran tersebut? Oke, MR merupakan warga Lampung Selatan, warga Natal Lampung Selatan yang diamankan oleh aparat kepolisian sektor Kemiling pada saat setelah kejadian. MR mengaku bahwasannya dia diajak oleh rekan-rekannya berjumlah sekitar 15 orang dari Haji Muna, Natal, Lampung Selatan menuju ke pusat kota, yakni di Kemiling. Kemudian sampai di sana dia juga tidak tahu apa yang akan dilakukan, tapi sudah berkerumun orang-orang yang banyak, begitu rekan Dea. Ya, terakhir rekan Bayu, dari pihak kepolisian seperti apa tindak lanjut penyelidikannya? Oke, sampai saat ini dari pihak sektor Kemiling telah melakukan penyelidikan, namun MR yang diduga sebagai oknum untuk pelaku tawuran tersebut diamankan dan saat ini sudah dibebaskan karena dijemput oleh orang tuanya. Kemudian dari Kapolsek Kemiling sendiri, Bapak Ibtu Irwansyah menjelaskan bahwasannya untuk kedepannya akan dilakukan dan dimaksimalkan kembali untuk patroli jalan raya dan patroli-patroli di daerah sekitar untuk mencegah C3, curat, curas, dan curanmor. Kemudian tawuran tersebut, sehingga mengharapkan untuk kejadian ini tidak kembali lagi terjadi. Dan Kapolsek juga mengimbau supaya orang tua untuk terus memperhatikan anak-anaknya yang saat ini remaja untuk bisa diberikan informasi bahaya tawuran tersebut dan bahaya-bahaya kenakalan remaja lainnya. Begitu rekan Dea. Baik. Tribuners, terkait kejadian tawuran ini, Kapolsek Kemiling Ibtu Irwansyah telah memberikan keterangannya. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Saya membenarkan bahwa semalam ada kejadian yang diduga tawuran. Jadi kronologisnya pukul 00 anggota itu mendapat telepon dari warga bahwa didapatkan ada anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan. Mereka katanya rame, ribut-ribut. Lalu unit patroli dan anggota yang piket mengontak unit patroli yang sedang patroli langsung menuju TKP. Sesampainya di sana ternyata sudah bubar, tidak ada lagi anak-anak yang nongkrong. Menurut warga yang di situ kurang lebih ada 40.
Lalu anggota menyisir sampai ke SPBU Pramuka Bawah. Lalu didapatkan ada 3 orang, 2 lari, 1 ketinggalan. Lalu diamankan, kita amankan di Polsek. Selanjutnya anggota menyisir kembali di tempat TKP. Ternyata di pojokan ada motor itu kondisi rusak memang, ada yang pecah. Lalu kita amankan karena pemilik tetangga yang warga di situ nggak tahu motor siapa, lalu kita amankan di sini. Nah, setelah sampai di Polsek, yang kita amankan ini atas nama Muhammad Reza, umur 17 tahun. Asalnya dari alamatnya Jalan Haji Menah, di samping Perum Damri, di Haji Menah Natar. Lalu kita tanyakan, ternyata si Reza ini mengatakan bahwa mereka sekitar 15 orang dari Haji Menah. Dia juga nggak tahu, diajak oleh rekan-rekannya itu. Sampai di sana ternyata di sana juga udah rame. Kemungkinan akan terjadi ribut. Permasalahannya kita masih kita dalami permasalahannya apa. Lalu si Muhammad Reza ini kita ambil keterangan bahwa informasi dari Reza ini bahwa mau perang sarung. Jadi kayak zaman dulu diikat sarung itu, jadi perang-perangan sarung itu. Kita menuju kabar berikutnya. Warga Desa Batu Belubang, Pangkal Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, dibuat geger pada Kamis 20 Januari 2022 sore kemarin. Pasalnya sesosok wanita ditemukan tewas tergantung di dalam rumah. Korban diketahui berinisial ME, masih 15 tahun, seorang pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Bangka Tengah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Cepi Marlianto, wartawan Bangka Pos yang kini sudah terhubung bersama kami di sana. Halo rekan Cepi. Halo rekan Dea. Bagaimana penemuan jenazah yang tewas tergantung di rumahnya pada Kamis kemarin ini? Bisa Anda laporkan? Baik, memang tepatnya pada Kamis tanggal 22 Januari 2022 kemarin, masyarakat Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah sempat digegerkan dengan penemuan sosok mayat wanita yang diketahui merupakan berinisial ME, 15 tahun, seorang pelajar sekolah menengah pertama di Kabupaten Bangka Tengah. Di mana memang untuk kronologi penemuan jenazah tersebut pertama kali ditemukan oleh kakak korbannya bernama Diki yang saat itu memang baru saja pulang dari sekolah. Di mana kakak korban sendiri memang terkejut melihat pintu rumah yang terbuka tidak seperti biasanya. Karena seperti yang diketahui pada jam tersebut kedua orang tua korban memang masih dalam kondisi bekerja. Kemudian setelah sang kakak kemudian masuk ke rumah, dia terkejut ketika melihat sang adiknya inisial ME sendiri sudah terbujur kaku tergantung di sebuah balok pintu perbatasan antara ruang tamu dan dapur rumahnya. Begitu rekan Dea. Lalu, apakah sebelum kejadian ini ditemukannya ia meninggal dunia ini, masyarakat setempat ada yang sempat melihat gadis ini seperti gerak-geriknya atau bagaimana? Baik, memang berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar yang sempat mengetahui bahwa kejadian tersebut memang menurut Ida, warga setempat, dia sendiri memang sebelum kejadian tersebut terjadi memang sempat melihat gadis tersebut sedang melakukan aktivitas di rumah ya, seperti melakukan menyapu teras rumahnya begitu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana pengakuan dari pihak keluarga sendiri? Apakah sudah sempat memberikan keterangan mengenai kejadian ini? Baik, memang berdasarkan keterangan dari pihak keluarga sendiri, yakni orang tua korban dalam ini Kusnadi yang sempat kami wawancarai kemarin, memang mengatakan untuk anaknya sendiri memang terkenal pendiam, di mana memang korban sendiri memang mengalami, maksud saya sebagai penyandang disabilitas tunawicara, di mana keluarga sendiri yakin bahwa korban tersebut tidak memiliki masalah dengan siapapun begitu. Bahkan malam kemarin, tepatnya pada malam Kamis kemarin, orang tua korban juga sempat bersenda gurau dengan korban, di mana ketika mengetahui hal tersebut, kedua orang tua korban memang cukup kaget mengetahui anaknya memang telah dalam kondisi meninggal dunia dengan gantung diri begitu rekan. Ya, lalu saat ini apakah pihak kepolisian sudah
membeberkan hasil penyelidikan mereka? Dan juga bagaimana apakah ditemukan tanda-tanda kekerasan? Baik, memang berdasarkan dari keterangan dari aparat kepolisian dalam hal ini Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra mengatakan memang untuk hasil pemeriksaan visum sementara memang tidak didapati tanda-tanda kekerasan pada jenazah korban. Memang pihak kepolisian sendiri menduga kuat bahwa gadis ini nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Di mana dari hasil olah tempat kejadian perkara pada sore kemarin memang aparat kepolisian sempat mengamankan beberapa barang bukti berupa seutas tali, kemudian satu unit handphone yang di mana saat kejadian terjadi handphone tersebut berada di dalam saku korban, kemudian satu buah kursi yang diduga digunakan untuk korban sendiri mengakhiri hidupnya, begitu kan dia. Baik, terima kasih rekan CP Marlianto untuk laporan Anda dari Bangka Tengah. Selamat bertugas kembali. Yep. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Viral video tenaga kesehatan diduga menyuntikan suntikan kosong kepada siswi SD di Kecamatan Medan, Labuhan. Atas viralnya video ini, berbagai akun media sosial pada Kamis 20 Januari 2022 siang pun kini didalami Polres Pelabuhan Belawan. Selengkapnya akan disampaikan Arjuna Bakara, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Arjuna. Baik, selamat siang rekan Dia. Selamat siang, rekan Arjuna, bisa Anda informasikan bagaimana bisa diketahui adanya nakes atau vaksinator diduga menyuntikan suntikan kosong kepada siswi SD di Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan ini? Baik rekan Dia, sebagaimana di Kota Medan diselenggarakan vaksinasi terhadap anak dari usia 7 sampai 11 tahun dengan target 320.000 anak. Di mana saat pelaksanaan seorang orang tua siswa memvideokan bagaimana vaksin disuntikan diduga dalam keadaan kosong terhadap anak tersebut yang terjadi di SD Yayasan Perguruan Dr. Wahidin di sekitar Kecamatan Medan Labuhan. Diduga tanpa memasukkan cairan vaksin, petugas tersebut menyuntikan langsung ke lengan bocah, dan video tersebut juga sempat viral di media sosial di Kota Medan. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana terkait kejadian ini atau viralnya video ini, Dinas Kesehatan Kota Medan sendiri apakah sudah memberikan respons? Baik rekan Dia, sejauh ini seperti yang kami konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Dr. Taufik Ririansyah, mereka membantah bahwa petugas vaksinasi tersebut bukan berasal dari petugas Dinas Kesehatan Kota Medan, dan penyelenggaraan vaksinasi tersebut mereka sebut diadakan oleh Polsek Labuhan Deli, wilayah hukum Polres Belawan. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu atas viralnya video tersebut, apa langkah yang kini diambil aparat penegak hukum? Baik rekan Dea, atas viralnya video tersebut, Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Faisal Rahmat Simatupang, dalam hal ini mengatakan telah sedang mendalami atas viralnya video tersebut, dan kepada petugas kesehatan yang bersangkutan juga sedang dilakukan pemeriksaan di Mako Polres Pelabuhan Belawan, dan Kapolres membenarkan kejadian tersebut berada di wilayah SD Dr. Wahidin di Kecamatan Medan Labuhan, dan Kapolres juga membenarkan bahwa anak tersebut orang tua merasa keberatan karena menduga anaknya disuntikan vaksin kosong oleh petugas nakes. Seperti itu rekan Dia. Hingga saat ini masih kami kumpulkan. Baik, terima kasih rekan Arjuna. Dan berikut Tribuners, jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Faisal Rahmat Simatupang terkait peristiwa ini. Berikut selengkapnya. Nah, itu memang videonya sedang kita dalami. Jadi setelah kita selidiki, ternyata video itu
berada di SD Wahidin pada saat melaksanakan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Nah, ini kita sedang melakukan pemeriksaan. Jadi para nakesnya itu sudah di Polres sedang menjalani pemeriksaan. Nanti hasilnya akan kita kabari. Ya, dari salah satu rumah sakit lah di Medan ini. Ya. Kalau mana sekarang, Pak? Di SD Wahidin. SD Wahidin, Ya. Ya, orang tuanya mempertanyakan apakah betul anaknya sudah divaksin atau belum. Kecelakaan beruntun menewaskan sejumlah orang di lampu merah Tanjakan Muara Rapak, Balikpapan. Liputannya sesaat lagi hanya di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya dari Kalimantan Timur. Tribuners, kecelakaan beruntun kembali terjadi di lampu merah Tanjakan Muara Rapak, Balikpapan Utara. Kecelakaan maut ini terjadi pada Jumat hari ini, 21 Januari 2022 pagi tadi, sekira pukul 6:20 waktu Indonesia Tengah. Insiden disebabkan truk tronton berplat KT 8534AJ yang membawa kontainer mengalami remblong.
Kini kami sudah tersambung bersama reporter Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain, yang akan melaporkan situasi terkini di sana. Halo rekan Zain. Halo rekan Dea. Rekan Zain, bisa Anda informasikan dari pantauan dan juga informasi yang Anda dapat di lapangan, bagaimana sebenarnya kronologis kecelakaan ini hingga bisa terjadi? Baik, dari kecelakaannya sendiri, ini berawal kurang lebih di sekitar pukul 6:20 waktu Indonesia Tengah, di mana ada satu unit truk tronton bermuatan pemutih. Ini sedang melaju dari arah Jalan Soekarno-Hatta menuju persimpangan Muara Rapak. Nah, dari pengakuan sopir sendiri, waktu menuruni jalanan tersebut, posisi persneling sendiri ada di gigi 4 yang kemudian dia hendak menurunkan gigi 3. Namun setelahnya dia gagal untuk memperlambat kendaraan dengan alasan bahwa kondisi rem yang tiba-tiba bunyi, sehingga akibat kendaraan truk yang terus melaju menabrak kendaraan-kendaraan lain yang ada di depannya yang memang karena memang ada lampu merah. Untuk kejadiannya sendiri ini menyeret beberapa kendaraan, baik itu dari kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Dan untuk kondisinya sendiri di jalan tadi sempat kacau untuk arus lalu lintas pun kemacetan, menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Dan kemudian dari pihak kepolisian dibantu relawan ini langsung melarikan beberapa korban ke rumah sakit terdekat sebelum, seperti itu kurang lebihnya Dea. Ya, lalu dari data yang sudah Anda dapatkan, update terakhir berapa jumlah korbannya? Baik, untuk korbannya sendiri yang tercatat yang meninggal dunia ini ada 5 orang. Kemudian untuk luka berat ini mencapai 20 orang, dan untuk luka ringan sendiri ini masih dilakukan penyisiran ke rumah sakit. Ya, lalu untuk kondisi dari sopir truk sendiri bagaimana dan di mana ia sekarang? Baik, untuk kondisi supir truk sendiri, dalam hal ini Muhammad Ali, usia 48 tahun, ketika pasca kejadian kecelakaan itu, dia tetap dalam kondisi selamat, jadi dia tidak mengalami luka ringan maupun luka berat. Namun setelah kejadian itu, dia langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Untuk informasi yang baru diterima baru-baru ini, belum lama ini, untuk pihak supir sendiri, ini langsung ditetapkan sebagai tersangka atas kematian beberapa korban akibat laka beruntun itu. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Muhammad Zain untuk laporan Anda dari Balikpapan Utara. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya dari Jawa Timur Tribuners. Warga yang terserang penyakit demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Sampang, Madura terus bertambah. Bahkan semenjak awal tahun 2022 hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 37 kasus di Kota Bahari. Hal itu berdasarkan laporan dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Hanggara Pratama, wartawan Tribun Madura di sana. Halo rekan Hanggara. Halo rekan Dea. Dari puluhan kasus DBD di Sampang ini tersebar di wilayah mana saja, bisa Anda laporkan? Sesuai konfirmasi kepada Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, Syamsul Hidayat, bahwa dari 37 kasus yang ada, ini merupakan menyebar di 14 kecamatan. Akan tetapi dari kasus yang ada ini, dari wilayah yang ada ini, maksud saya, didominasi di wilayah perkotaan Sampang. Lebih tepatnya laporan itu muncul dari Puskesmas Kemuning, kemudian dari Puskesmas Banyuanyar. Baik, lalu apa pemicu angka kasus DBD di Sampang ini terus bermunculan? Nah, sesuai pernyataan dari Syamsul Hidayat, bahwa bertambahnya angka kasus serangan DBD ini disebabkan minimnya kesadaran dari semua elemen,
Sebab di tengah intensitas hujan yang tinggi tidak menerapkan perilaku hidup bersih sehingga lingkungan di sekitarnya menjadi sarang nyamuk. Dan maka dari itu ketika dikonfirmasi kemarin bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang sempat memohon agar masyarakat Kabupaten Sampang selalu menerapkan hidup sehat terutama di tengah intensitas hujan seperti saat ini, seperti rekan dia. Lalu sejauh ini Hanggara, bagaimana upaya pemerintah daerah menyikapi kasus DBD tersebut? Dinas Kesehatan setempat berkoordinasi dengan semua pihak hingga ke perangkat desa untuk bersinergi melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau biasa disebut PSN yang dijembatani oleh puskesmas setempat. Adapun untuk kegiatannya sendiri melakukan kegiatan itu biasa disebut satu rumah satu jumantik, jadi melibatkan keluarga untuk pemberantasan sarang nyamuk itu sendiri. Adapun jumantik itu bertugas memantau jentik nyamuk yang ada di sekeliling tempat tinggal, terutama di tempat-tempat yang biasa menjadi sarang nyamuk seperti pot, bunga, dan lainnya. Begitupun rekan Dea untuk diketahui masyarakat bahwa dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Kesehatan maksud saya menghimbau ketika ada keluarga yang terserang DBD disarankan untuk segera melapor sehingga Dinas Kesehatan setempat agar bisa menindaklanjuti dengan melakukan penyemprotan di area rumah setempat seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hanggara Pratama untuk laporan Anda dari Sampang, Madura. Selamat bertugas kembali. Tribuners, diketahui bahwa pemerintah telah meresmikan kebijakan minyak goreng satu harga senilai Rp14.000. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sumatera Barat bersama staf Kementerian Perdagangan pun melakukan inspeksi mendadak ke Plaza Andalas, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan mereka menggunakan 2 mobil dinas serta rombongan pun langsung menuju ke bagian kebutuhan pokok lantai 1 Plaza Andalas, Kota Padang tersebut. Dan detail informasinya juga bagaimana pantauan saat sidang ini berlangsung akan dilaporkan oleh Rizka Desri Yusvita, jurnalis Tribun Padang yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizka. Halo rekan Dea, selamat siang. Rizka, bisa Anda informasikan sebenarnya apakah kebijakan satu harga minyak goreng ini memang sudah berjalan di Padang? Ya, dapat kami laporkan dari Padang, Sumatera Barat, rekan Dea. Kebijakan harga minyak goreng satu harga itu sudah diterapkan di Padang, Sumatera Barat. Mungkin juga sudah diterapkan juga di beberapa kabupaten kota di Sumatera Barat. Namun untuk di Padang sendiri sudah dilakukan inspeksi mendadak atau sidak oleh Dinas Perindustrian Perdagangan kemarin bersama dengan tim Kemendak, dan memang sudah berjalan di beberapa tempat di Kota Padang. Namun memang belum semua retail di Kota Padang belum menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga ini. Begitu rekan Dea. Ya, lalu dari pantauan Anda sejauh ini di Kota Padang sendiri, di mana saja retail yang sudah menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga ini? Ya, kebijakan minyak goreng satu harga ini sudah diterapkan di beberapa retail, diantaranya itu Transmart Padang, kemudian juga Plaza Andalas. Nah, beberapa swalayan di Kota Padang belum menetapkan harga dari minyak goreng satu harga ini, begitu rekan Dea. Dan retail lain juga belum, karena di Sumatera Barat sendiri kita tahu tidak banyak retail modern yang menyebar di wilayah Sumatera Barat, gitu rekan Dea. Lalu apa sebenarnya alasan sehingga belum meratanya kebijakan minyak goreng satu harga di Padang sendiri, dan juga bagaimana respon dari warga, Rizka? Ya, dapat kita tahu yang pertama tadi retail modern tidak begitu banyak di Kota Padang, Sumatera Barat atau di Sumatera Barat secara umum. Kemudian juga banyak retail atau swalayan yang lainnya belum mendapatkan dropping minyak goreng satu harga ini rekan Dea. Dan seperti apa respon warga? Tentunya warga mendukung kebijakan minyak goreng satu harga ini, dan mereka berbondong-bondong datang ke retail yang sudah atau menerapkan kebijakan ini. Dan tentunya mereka berharap dengan kebijakan ini akan mampu mengurangi beban pengeluaran sehari-hari, dan mereka juga berharap kebijakan ini minyak goreng ini pembeliannya tidak dibatasi, dan pemerintah bisa menerapkan dalam jangka waktu yang lama, begitu rekan ya. Baik, terima kasih rekan Rizka untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ratusan kaum ibu-ibu Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi menyerbu lokasi operasi pasar minyak goreng murah. Lokasi operasi pasar minyak goreng murah ini berada di lapangan SDN 003, Desa Senaung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Dan sedikit pula para ibu-ibu yang rela
melakukan antrean panjang di tengah lapangan yang sedikit becek. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hasbi. Halo rekan Hasbi, bisa Anda laporkan seperti apa antusias para ibu-ibu ini untuk mendapatkan minyak goreng murah di sana? Ya, baik rekan Dia, perlu saya informasikan memang pada hari Kamis kemarin pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama BUMN bekerjasama dengan PT PN 6 di Provinsi Jambi itu mereka melakukan operasi pasar murah khusus untuk produk minyak goreng, ya karena pemerintah daerah Muaro Jambi ini melakukan operasi pasar murah terhadap minyak goreng ini dengan tingginya harga minyak goreng di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi ini, ya tujuannya untuk membantu pada kaum ibu-ibu untuk mendapatkan harga minyak goreng ini yang terjangkau dari harga normal biasanya. Ya, berdasar pantauan kita di lokasi kemarin itu terlihat ratusan para ibu-ibu dari Kabupaten Muaro Jambi ini sangat antusias mengikuti antrean panjang demi untuk mendapatkan minyak goreng berukuran 900 ml ini di pasar murah tersebut. Ya, tak sedikit juga para ibu-ibu ini mengakui bahwa digelarnya operasi pasar murah ini sangat senang bagi ibu-ibu itu karena bisa membeli minyak dengan harga murah yang terjangkau. Dengan harga 12.000 bisa mendapat 1 liter dan 25.000 bisa mendapatkan 2 liter. Begitu, Dea. Ya, lalu sebenarnya kegiatan ini atau operasi pasar minyak goreng murah ini diselenggarakan oleh siapa? Dan juga berapa banyaknya jumlah minyak goreng murah yang disediakan untuk masyarakat? Ya, yang menyelenggarakan kegiatan pasar murah ini itu dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan pihak BUMN yang bekerja sama dengan PT PN 6 yang berada di Provinsi Jambi. Ya, tujuannya itulah untuk membantu warga atau para ibu-ibu untuk mendapatkan minyak murah. Informasi yang kita dapat juga dari operasi pasar murah di beberapa titik di wilayah Kabupaten Muaro Jambi kemarin itu setidaknya masing satu titik operasi murah ini menyediakan 3.888 packs minyak goreng kemasan yang akan dijual kepada masyarakat dengan harga sangat terjangkau dan dibandingkan dengan harga normal lainnya. Begitu deh. Ya, lalu dari informasi yang Anda terima, kegiatan ini akan berlangsung sampai kapan, Hasbi, dan juga di mana saja titik lokasinya? Ya, baik. Informasi yang kita dapat bahwa kegiatan operasi pasar ini akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bekerjasama dengan BUMN itu dilakukan hanya 1 hari pada Kamis kemarin. Ya, pada lokasinya juga terbagi ada beberapa titik seperti di Desa Senaung sendiri dan di Kecamatan Sekerman dan di kawasan Mendalo Jambi. Ya, alhamdulillah pada kegiatan 3 titik itu pantauan kita di masing-masing lokasi terlihat para ibu-ibu itu cukup antusias mengikuti antrean untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. Bahkan para ibu-ibu juga sangat senang dengan adanya gelar operasi pasar seperti ini. Ya, di tengah itu ibu-ibu juga sudah banyak mengeluhkan dengan harga naik dari hari ke hari. Ya, mereka juga berharap kepada pemerintah atau pihak BUMN untuk melakukan operasi pasar ini secara berkesinambungan. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Hasbi untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama salah seorang warga yang mengantri mendapatkan minyak goreng murah ini. Ada Mira, berikut keterangan lengkapnya. Ya, cukup senang lah ada pembagian minyak murah dan operasi pasar. Jadi, ya
ya bisa untuk bantu rumah tangga lah, untuk rumah tangga. Semoga kedepannya lebih dari ini, tidak cuma minyak baik. Begitu Bu ya. Ini Ada teh dari Kalimantan. Ya murah. Ya. terbantu lah. Ya terbantu dan terjangkau lah. Ya alhamdulillah. Puluhan pekerja migran Indonesia ilegal yang diamankan Satuan Kepolisian Perairan dan Udara atau Satpol Lairut di Pulau Juda, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Para PMI ilegal yang diamankan Satpol Lairut ini diserahkan ke BP2MI setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Satpol Lairut Kepri. Penyerahan para PMI ilegal dilaksanakan di Mako Satpol Lairut Polda Kepulauan Riau, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengetahui lebih detailnya, reporter kami dari Tribun Batam, Ina Sitanggang, akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Ian. Halo rekan Dea. Rekan Ian, kapan penangkapan PMI ilegal ini dilakukan polisi? Bisa Anda informasikan? Ya, baik rekan Dea. Perlu kami informasikan bahwa Polda Kepri saat ini sedang melakukan pengungkapan pengiriman TKI ilegal dari Batam ke Malaysia. Jadi atas ininya Polda Kepri terus berusaha untuk mengungkap pengiriman TKI dari Batam. Pada hari Senin 17 bulan Januari 2022 yang lalu, Polda Kepri melalui di Polairut melakukan penangkapan 22 PMI di Pulau Juda, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana modus operandi yang dilakukan penyeludup PMI ilegal ini, mulai dari perekrutan sampai mereka mengirim para PMI ilegal ke Malaysia, rekan Ian? Baik rekan Dea, sesuai dengan keterangan dari Kasubdit Gakum di Polairut Polda Kepri, bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pengiriman PMI ilegal ke Malaysia, mereka bekerja sama dengan perekrut dari daerah atau wilayah di Indonesia, baik dari NTT, Jawa, Sumatera, Aceh. Jadi setelah direkrut, calon PMI ilegal itu dikirim satu persatu melalui bandara udara ke Batam. Sampai di Batam, calon PMI dijemput, lalu diinapkan di rumah yang juga jaringan pengiriman PMI ilegal. Setelah cukup kuota untuk pengiriman, lalu PMI yang sudah sampai di Batam dikirim, seperti itu rekan Dea. Ya, lalu untuk PMI ilegal yang tadi Anda sebutkan diamankan ini, apakah nantinya juga akan dipulangkan? Lalu di mana mereka saat ini ditahan? Oke, siap rekan Dea. Dari informasi yang kami sudah rangkum dari Kepala UPT BP2MI yang bertugas di Kepri, Bapak Mangiring Sinaga, bahwa PMI yang sudah diamankan oleh di Polairut Polda Kepri saat ini akan dilakukan pembinaan di tempat karantina yang dipusatkan di Tanjung Pinang. Setelah dilakukan pembinaan, maka PMI ilegal tersebut akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Seperti itu, rekan Dea. Baik. Tribuners, terkait kejadian ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kasubdit Gakum Dit Polairut Polda Kepulauan Riau, AKBP Nanang Indra Bakti. Kami tampilkan selengkapnya. Tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia. Dasar ada, yaitu laporan polisi LPA nomor 11 1 Romawi 2022, SPKT di Polairut Kepri tanggal 17 Januari 2022. Tempat dan waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di perairan Juda, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, pada titik koordinat ya nanti kita sesuaikan, yaitu 052 622 sekian. Untuk kronologis kejadiannya, di mana kita dapat informasi dari masyarakat pada tanggal 15 Januari 2022 untuk kawal patroli polisi 2004
menuju ke sasaran. Di sana ada informasi dari masyarakat bahwa ada penampungan pekerja migran Indonesia ilegal dari Pulau Jeda dan Pasai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Kemudian selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tim melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah kosong di Pulau Juda, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, dan menemukan 11 orang perempuan pekerja migran Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan secara ilegal ke negeri Malaysia. Tribuners, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa Kembali di live update, kita menuju Jawa Barat, Tribuners, menjelang pemilihan umum serentak yang direncanakan berbarengan dengan pemilihan presiden atau Pilpres 2024, sejumlah elemen masyarakat pun mulai memunculkan dukungan kepada figur atau sosok calon presiden yang diusungnya. Di antaranya adalah kumpulan para ibu-ibu atau yang akrab disapa emak-emak mendeklarasikan diri untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024. Melalui wadah bernama Manis atau Mak-Mak Anies, ibu-ibu ini siap untuk ikut memenangkan Anies menjadi Presiden Indonesia. Informasi lengkapnya akan disampaikan Lingga Arfian, reporter Tribun Bogor yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Lingga. Iya, Dea. Bagaimana suasana semangat emak-emak ini yang mendeklarasikan diri mendukung Anies di Bogor? Iya, Dea dan rekan-rekan Tribuners, seperti diketahui deklarasi Anies Baswedan oleh Mama Manis di Kota Bogor berlangsung cukup antusias gitu. Mama berkumpul di wilayah Kelurahan Katulampa untuk mendeklarasikan Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai presiden di tahun 2024. Mereka pun membawa poster dan balon gitu bertuliskan Indonesia dan menyanyikan Mars kemenangan Anies Baswedan seperti itu. Ya. Apa sebenarnya yang membuat emak-emak ini mendeklarasikan diri mendukung Anies mengingat pemilihan Presiden 2024 mendatang kan juga masih lama? Ya, dia seperti diketahui kemarin wakil ketua presidiumnya menjelaskan bahwa mesin politik sendiri harus dipanaskan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Untuk itu deklarasi ini dilakukan jauh-jauh hari untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ataupun menginformasikan kepada masyarakat siapa sosok Anies Baswedan ini, seperti apa kinerjanya. Selain itu juga para mama ini juga merasa bahwa apa yang dikerjakan Anies di Jakarta pun sudah hampir sepenuhnya terrealisasi, mulai dari janji kampanye dan beberapa program prioritasnya seperti itu. Ya, setelah mendeklarasikan diri dari Bogor ini, Lingga, apa langkah dari emak-emak Manis ini untuk bisa benar-benar mengusung Anies di Pilpres 2024 mendatang? Ya, dia rencananya nantinya akan dilaksanakan rapat kerja nasional. Selain itu juga akan dilaksanakan deklarasi Manis di beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Sulawesi dan Sumatera. Selain itu juga nanti akan ada kegiatan konsolidasi antar daerah untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, seperti apa yang harus dilaksanakan untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang, seperti itu. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan Lingga sudah melakukan wawancara bersama Wakil Ketua Presidium Manis, Ida Laumo. Berikut keterangan lengkapnya. Ini adalah kumpulan dari emak-emak dari berbagai profesi, dari berbagai latar belakang, dari berbagai keilmuan, bersepakat membentuk satu wadah perjuangan yang dinamakan Mak-Mak Anies untuk berjuang pada tahun 2024 memenangkan Bapak Anies Baswedan sebagai presiden pada tahun 2024. Kami bersepakat bahwa tadi disampaikan ketua kami bahwa kami sebagai wanita perempuan Indonesia sudah merupakan kodrat bahwa
pendidik utama yang akan mendidik anak-anaknya dalam rumah tangga. Jadi kami pun bahwa punya hak yang sama dalam republik ini untuk memilih pemimpin dan dipilih. Oleh karena itu kami sepakat bahwa bangsa ini ke depan harus dipimpin oleh orang yang santun, orang yang cerdas, orang yang dapat membanggakan Indonesia ke depan ini. Nah, pilihan kami jatuh kepada Bapak Anies Baswedan. Kemudian yang kedua bahwa kami pun juga menyatakan atau bersepakat bahwa kami menolak dengan keras penundaan pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Sepakat bahwa itu harus dilaksanakan tanpa ada embel-embel perubahan, karena itu adalah undang-undang yang telah kita sepakati bersama. Nah, dan ini semoga para penguasanya di sana di DPR maupun tidak akan merubah itu, tetap berpedoman pada undang-undang yang telah disepakati, dan jangan mencari celah-celah untuk yang ini. Kita ingin perubahan yang lebih baik lagi terhadap bangsa dan negara ini. Kabupaten Belitung ternyata menyimpan potensi kepiting bakau yang menembus pasar internasional, terutama Singapura. Menjelang Hari Raya Imlek, permintaan hewan yang memiliki nama ilmiah Scylla kian meningkat. Kepiting yang diperoleh sementara ini berharap dari tangkapan nelayan dan pengepul disortir menyesuaikan ukuran permintaan pasar. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Dede Suhendar, jurnalis dari Pos Belitung, yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Dede. Halo Dea. Terkait dari kepiting ini, bagaimana sebenarnya kondisi permintaan pasar luar negeri terhadap kepiting bakau saat ini? Ya, baik Dea, bisa kami sampaikan untuk permintaan kepiting bakau sendiri, khususnya jelang Hari Raya Imlek di Kabupaten Belitung ini diketahui cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari para pebisnis dari kepiting bakau ini, untuk pengiriman pertama kemarin kuotanya sekitar 20 sampai 25 kilo. Sedangkan sekitar seminggu ke depan pengiriman akan bertambah menjadi 100 kg untuk sekali pengiriman. Demikian ya. Ya, untuk stoknya dari kepiting ini apakah mulai berkurang atau bagaimana di Kabupaten Belitung? Ya, baik ya, bisa kami sampaikan untuk sementara ini para pebisnis ataupun pengepul kepiting ini hanya berharap dari hasil tangkapan nelayan saja. Oleh sebab itu, Dinas Perikanan Kabupaten Belitung sendiri mensinyalir jika aktivitas ini dilakukan secara terus-menerus, secara otomatis akan merusak ekosistem dari kepiting bakau ini sendiri. Oleh sebab itu, sementara ini masih diupayakan untuk dilakukan pembudidayaan kepiting bakau di wilayah Kabupaten Belitung. Sekian ya. Iya. Lalu bagaimana sebenarnya, adakah kendala yang dihadapi dalam menggarap bisnis kepiting bakau ini sendiri? Ya, baik ya, untuk upaya melestarikan ekosistem kepiting bakau ini, beberapa pelaku usaha mulai membuka pembudidayaan kepiting bakau di beberapa wilayah di Kabupaten Belitung. Tapi untuk sementara ini mereka masih terkendala untuk masalah pembibitan. Karena dari berbagai upaya yang dilakukan, bibit-bibit yang dikembangkan di Kabupaten Belitung ini masih gagal, sehingga mereka masih berharap kepada pasokan dari hasil tangkapan nelayan. Demikian ya. Baik, Tribuners, terkait ini rekan Dede sudah melakukan wawancara bersama salah satu pengusaha kepiting bakau di Belitung. Ada Darsono, berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Ya, biasanya di bulan-bulan mau Imlek ini 2 minggu sebelum Imlek itu permintaan Singapura itu memang setiap tahun itu sangat tinggi sampai ke 2 minggu setelah Imlek. Nah, setelah itu baru normal kembali. Ini biasanya orang juga berperang-perang harga kepiting di bulan-bulan seperti ini. Hari ini berapa yang dikirim, Bang? Kalau hari ini kita cuma ngirim yang size supernya cuma 50 kilo, tapi mungkin dari depan ini mungkin sekitar 4 hari 5 hari lagi air sudah bagus, bisa ngirim di atas 100 kilo bahkan 200 kilo. Berarti langsung ke Singapura melalui Jakarta. Ini kita langsung kirim ke Singapura via Jakarta, itu melalui perusahaan PLI, itu kan perusahaan kargo.
Untuk size dan harga Bang, gimana bisa dijelasin? Untuk ukuran dan harga. Kalau size yang kita kirim sekarang ini size 1000 gram itu berkisaran harga sampai Singapurnya di 350 sampai 400. Kalau yang size 700 gram sampai 900 gram itu berkisar harga antara 300 sampai 350. Yang 500 gram itu berkisar harga 200 sampai 250 ribu. Nah, itu harga Imlek. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Tuminting, Manado, Sulawesi Utara mendapatkan asimilasi rumah. Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021. Selama menjalani asimilasi di rumah, Balai Pemasyarakatan kelas 1 Manado akan terus mengontrol para napi. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami Iswara Safitri, jurnalis dari Tribun Manado yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Iswara. Halo Dea. Ya, dari total napi di sana ada berapa yang menerima asimilasi rumah ini? Jadi untuk tahun ini diperkirakan ada sekitar 24 napi yang akan mendapatkan asimilasi rumah. Nah, 11 diantaranya kemarin sudah mendapatkan atau sudah dipulangkan ke rumah. Lalu 13 orang lainnya masih harus menunggu sampai sekitar bulan Juni atau Juli 2022 karena masih harus menghabiskan sisa tahanan 2/3 ya. Nah, lalu untuk kejahatan yang maksudnya tindak pidana yang dilakukan napi yang mendapatkan asimilasi rumah itu adalah kebanyakan ada kasus pembunuhan, trafficking, narkotika yang masa hukumannya di bawah 5 tahun, serta pelanggaran UU Kesehatan. Lalu untuk masa hukumannya sendiri rata-rata itu sekitar 1,5 tahun sampai paling tinggi itu sekitar 15 tahun. Ya, lalu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi para napi? Tentunya mereka selama di lapas berkelakuan baik, lalu mengikuti seluruh program yang dilakukan, lalu sudah menghabiskan masa 2/3 tahanan lapas, lalu ada beberapa tindak pidana yang dikecualikan atau yang tidak mendapatkan asimilasi pandemi COVID-19 kali ini, yaitu seperti yang tadi saya bilang narkotika, kecuali untuk yang hukumannya di bawah 5 tahun, lalu ada kejahatan berat lainnya seperti terorisme, korupsi, kejahatan HAM, lalu pembunuhan berencana, yaitu pasal 339 dan 340 KUHP, kejahatan transnasional terorganisir, kejahatan keamanan negara, kesusilaan pasal 285 dan pasal 290 KUHP, lalu kesusilaan terhadap anak, dan napi yang mendapatkan asimilasi rumah bukan merupakan residivis atau yang sudah pernah 2 kali atau lebih masuk ke penjara. Selain itu juga tidak, asimilasi rumah juga tidak berlaku bagi napi yang mendapatkan 2 putusan atau lebih, seperti itu ya. Baik, terakhir Iswara, bagaimana respon dari keluarga para napi yang mendapatkan asimilasi rumah ini? Tentunya respon dari keluarga sangat baik, dan kemarin mereka mengatakan bahwa keluarga tidak perlu maksudnya selama mengurus tidak mengeluarkan biaya sama sekali, jadi itu sudah meruntuhkan anggapan bahwa di lapas Manado sendiri bermain uang. Lalu pihak keluarga tentunya juga berjanji akan menjaga napi dengan sebaik-baiknya di rumah, seperti itu dia. Baik, Tribuners, terkait asimilasi rumah ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara dengan sejumlah pihak. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan kedua Bapak Kakanwil, ketiga Bapak Kalapas Manado, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul lagi bersama keluarga
melalui program asimilasi yang dilaksanakan di rumah. Kami berjanji akan menjaga anak-anak kami agar tidak lagi mengulangi tindakan pidana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Izin Bu, untuk pengurusan keluar biaya? Enggak. Enggak sama sekali? Tidak ada biaya apapun. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Isra Safitri, reporter Tribun Manado. Saat ini saya sedang bersama Kalapas kelas 2A Manado, yaitu Pak Amri. Dan saat ini Lapas kelas 2 Manado telah melakukan program asimilasi rumah ya Pak ya, untuk narapidana di Lapas Tumiring. Nah, tujuan dilakukan asimilasi rumah ini karena apa Pak? Ya, ini kan sejak awal mulanya masa pandemi COVID-19 ya, dengan tujuan karena lapas atau rutan adalah salah satu tempat yang apa ya istilahnya yang berpotensi untuk penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu ya pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan mengambil kebijakan untuk mengadakan asimilasi COVID, yaitu asimilasi dilaksanakan di rumah untuk mengurangi kepadatan di dalam lapas. Dengan harapan ya terhindar dari penyebaran COVID-19 karena dianggap tempat yang rentang terhadap penyebaran COVID-19 dan sangat berbahaya. Jadi suatu kegiatan kemanusiaan. Ini ada berapa narapidana Pak yang mendapatkan asimilasi? Awal tahun ini itu yang tahap pertama ini ada 11 orang. Oh, berarti nanti akan ada selanjutnya? Akan ada, karena itu ada perhitungan tahapannya. Oke. Tahapannya kita sesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Nah Pak, terakhir mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya soal asimilasi rumah ini seperti apa Pak? Itu berdasarkan Permen 43 tahun 2021, yaitu yang sudah masuk asimilasi dengan batasan tanggal 30 Juli itu sudah bisa asimilasinya dilaksanakan di rumah masing-masing dengan pengawasan dari Balai Masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Amri. Nah, sekian Tribuners, terima kasih. Laporan dari saya pada siang hari ini. Seorang ibu dan anak di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ditemukan tewas tergeletak di dalam rumah. Sang ibu diketahui bernama Yusro, 60 tahun, dan anaknya Delta Promita, 25 tahun, warga perumahan Gria Mesat Sejahtera, Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Keduanya ditemukan sudah meninggal dunia di rumahnya oleh suami dari korban, yakni Masrin, saat pulang dari bekerja. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Eko Hepronis, jurnalis dari Tribun Sumsel yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Eko. Halo rekan Eko. Halo. Ya, halo Dea. Baik, rekan Eko, bisa Anda informasikan bagaimana kronologis kejadian ibu dan anak ini ditemukan meninggal dunia? Dapat kami jelaskan, Dea, kronologis ibu dan anak tersebut ditemukan meninggal dunia sekira pukul 17.00 WIB saat ibu dan anak suami dari korban Yusro pulang dari bekerja bangunan. Saat itu ia melihat pintu pagar belum terbuka. Nah, biasanya setiap ia pulang dan mendengar motor dari Masrin pulang, istri dari Masrin ini langsung membuka pintu rumah dan membuka pintu pagar. Namun hampir 15 menit Masrin berdiri di depan rumah, tidak ada tanda-tanda orang akan keluar dari dalam rumah. Akhirnya karena penasaran, akhirnya Masrin mencoba membuka pintu depan, namun saat itu pintu depan tidak bisa terbuka, seperti terkunci. Akhirnya Masrin masuk melalui pintu jalur belakang.
ketika pintu belakang sudah terbuka, ia melihat istrinya sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tergeletak. Kemudian ia melihat ke depan dan melihat anaknya juga sudah terbaring. Ketika ia mendekati juga sudah meninggal dunia dengan posisi tertelungkup. Demikian, Dea. Apa sudah diketahui penyebab ibu dan anak ini meninggal dunia? Sampai dengan saat ini, pihak kepolisian dari Resort Polres Lubuk Linggau masih melakukan penyidikan terkait meninggalnya ibu dan anak ini. Sejumlah barang bukti telah diamankan seperti 3 minuman kemasan yang diduga menjadi penyebab meninggalnya ibu dan anak tersebut. Namun polisi belum bisa memastikan apakah minuman kemasan tersebut benar-benar menjadi penyebab utama ibu dan anak tersebut meninggal, karena pihak kepolisian akan melakukan uji lab terlebih dahulu. Namun berdasarkan hasil visum ataupun otopsi luar bagian tubuh korban, semalam langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sobirin, hasilnya menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan dinyatakan kemungkinan ada penyebab lainnya. Namun untuk penyebabnya lainnya tersebut, apakah ini murni keracunan dari 3 minuman kemasan yang mereka minum sebelum kejadian itu, hingga saat ini Polres Lubuk Linggau masih melakukan penyelidikan. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Eko. Dan Tribuners, untuk lebih detailnya, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama tetangga korban. Mustafa, berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Memang lakinya ngomong kan, dia balik dari bekerja, bangunan, sampai ke depan rumah gitu. Biasanya ibu istrinya buka pintu aja kan. Nah, ini dah lah pakai itu apa? Dia tanda-tanda tak juga, dia nerobos ke belakang gitu. Pintu depan kunci, tertutup di belakang bawa motor. Sampai di belakang nengok anaknya pertama tergeletak. Itu ya? Anaknya yang tergeletak dulu. Di belakang? Di belakang. Di dapur kan. Sudah tuh dia tuh nengok itu kan. Nengok minuman fresh meal kalau tidak salah kan. Dengan yogurt. Dia tahu dia kan. Jadi dia curiga mana istri tadi ke depan nengok dia kan tergeletak di tengah-tengah rumah. Tengah-tengah rumah. Pulang dari itu kerja jam 5. Zuhurnya jam 1 dia balik makan masih sehat kan. Cuman anaknya belum pulang dari ngajar kan. Nah itu. Katanya jam 2 baru Mas Rim. Ya. Kalau almarhumah? Mas Rom. Ya. Anaknya juga? Dita. Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren di Provinsi Banten tahun anggaran 2018 dan 2020 kembali digelar di Pengadilan Negeri Serang pada Kamis 20 Januari 2022 kemarin. Irfan Santoso, bekas Kabiro Kesra Provinsi Banten, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah pondok pesantren di Banten. Selengkapnya akan disampaikan rekan Ahmad Tajudin, reporter Tribun Banten yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Halo rekan Dea dan Tribuners. Rekan Tajudin, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil dari sidang pembacaan amar putusan kemarin dan maksud kami dalam kasus korupsi dana hibah Ponpes di Banten? Baik rekan Dea, sidang kasus dugaan korupsi penyaluran dana hibah pondok pesantren di Provinsi Banten tahun anggaran 2018 dan tahun 2020 telah digelar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Serang, di mana sidang yang beragendakan pembacaan amar putusan ini terhadap para terdakwa. Dalam amar putusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo bahwa kelima terdakwa ini telah secara sah melakukan tindak pidana korupsi terhadap penyaluran hibah pondok pesantren di Provinsi Banten, dia. Setelah ditetapkan bersalah ini, apa kemudian hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa? Baik, untuk hukumannya sendiri, pertama Majelis Hakim memvonis terdakwa Irfan Santoso dan terdakwa Toton Suryawinata selaku mantan Biro Kesra Provinsi Banten. Mereka dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun 4 bulan
serta denda sebesar 50 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Sementara untuk terdakwa Epi Saifuddin dan TB Asep Subhi selaku pimpinan pondok pesantren divonis pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 50 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Sedangkan untuk Agus Gunawan selaku honorer divonis 1 tahun 8 bulan dengan pidana denda sebesar 50 juta dan subsidiar 3 bulan kurungan dia. Setelah 5 terdakwa ini sudah divonis, bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut dan bagaimana tanggapan dari pihak JPU ataupun kuasa hukum dari terdakwa terkait putusan majelis hakim ini? Tajudin. Baik dia. Untuk kelanjutannya sendiri dari kasus perkara ini, dalam amar putusannya yang disampaikan majelis hakim berpendapat bahwa untuk penuntutan permasalahan pencairan dana hibah pondok pesantren tahun 2018 dan 2020 ini, menurutnya bahwa ada beberapa pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban selain dari 5 terdakwa tersebut, di mana kelima tersebut mulai dari TAPD Provinsi Banten, kemudian BPKAD, kemudian FSPP selaku penerima hibah tahun 2018, 172 pondok pesantren yang tidak memiliki syarat namun bisa menerima hibah. Kemudian saudara Diki Herdiansyah selaku inisiator pemotong hibah pondok pesantren di Pandeglang dia. Kemudian untuk dari putusan ini sendiri, tanggapan dari pihak jaksa penuntut umum sendiri masih melakukan berpikir terlebih dahulu atas putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Sedangkan untuk para kuasa hukum dari terdakwa Irfan Santoso dan juga Toton, mereka mengapresiasi atas putusan yang disampaikan oleh majelis hakim, di mana mereka beranggapan bahwa putusan majelis hakim ini sangat adil lantaran selain dari 5 terdakwa tersebut, majelis hakim meminta agar pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut bisa ditindaklanjuti untuk segera dituntaskan dia. Baik, terima kasih rekan Tajudin, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari beberapa pihak terkait kasus korupsi Ponpes di Banten ini selengkapnya. Hakim sangat bijaksana bahwa dalam fakta-fakta persidangan sebelumnya dan dalam surat dakwaan, PAPD, terus PKD ya, keuangan pencairan itu tidak disebutkan. Ternyata dalam fakta-fakta persidangan mereka harus bertanggung jawab juga kan, ya. Saya sangat mengakui ya, jangan sampai korban klien saya ya, Pak Toto. Jadi dengan putusan ini saya sangat mengapresiasi ya dengan putusan hakim. Pak, ini Pak, 2 pertanyaan ya. Tanggapannya seperti apa? Dan dari berdua ini. Ya itu udah cukup adil. Memang mereka harus kita pertanggungjawaban atas pelaksanaan hibah ini. Jadi jangan seperti halnya kemarin hanya klaim kami berdua. Faktanya ada orang-orang yang berkepentingan dan harus dimintakan pertanggung. Kalau sudah diputuskan oleh majelis hakim, penyidik Kajati harus menindaklanjutin. Ya. Kalau tidak menindaklanjutin, saya sebagai pengacaranya penasihat hukumnya Toton, saya akan pra-peradilankan. Catat itu, ya. Saya akan pra-peradilankan itu Kajati, penyidik Kajati, ya. Itu kan sudah jelas, ya, dalam putusannya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski Anda sudah mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!